Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di video ini guna melanjutkan proses pembelajaran kita. Sebelumnya, Bapak harap kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menemukan informasi dalam buku fiksi dan dalam buku non-fiksi. Yang pertama, informasi dalam buku fiksi. Dalam buku fiksi, untuk menemukan informasi yang disampaikan, maka kita harus memahami dulu unsur-unsur yang terdapat dalam buku tersebut. Di dalam buku fiksi terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita atau karya fiksi yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik buku fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar yang umum yang menjadi dasar sebuah karya atau cerita yang digunakan pengarang untuk mengembangkan ceritanya. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah landas tumpu sebuah cerita yang berhubungan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, dan lingkungan sosial dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik buku fiksi yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang pribadi atau watak seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Unsur-unsur intrinsik buku fiksi yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan oleh seorang penulis untuk menghadirkan tokoh utama dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam cerita ada tiga. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu penulis bertindak langsung sebagai tokoh utama dalam cerita. Biasanya, penulis menggunakan kata ganti saya, aku, kita, atau kami. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga di sini penulis bertindak sebagai narator dan menghadirkan orang lain sebagai tokoh utamanya. Biasanya menggunakan kata ganti dia, mereka, atau nama dari tokoh tersebut. Dan sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang campuran. Pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dengan penggunaan sudut pandang orang ketiga. Unsur-unsur intrinsik buku fiksi yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita atau karangan fiksi yang ditulisnya. Oke. Sekarang kita masuk pada pembahasan unsur-unsur ekstrinsik buku fiksi. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita namun berasal dari luar cerita itu tersendiri. Unsur-unsur ekstrinsik buku fiksi yang pertama adalah bahasa. Bahasa keseharian pengarang akan mempengaruhi bahasa yang digunakan penulis atau pengarang dalam sebuah cerita. Karena bahasa buku fiksi atau karangan fiksi menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi, bahasa keseharian penulis bisa saja masuk dan mempengaruhi alur cerita dalam cerita fiksi tersebut. Kan membumbui cerita tersebut menjadi lebih menarik. Unsur-unsur ekstrinsik buku fiksi yang kedua adalah latar belakang pengarang. Pengalaman hidup pengarang akan mempengaruhi suasana dan jalan cerita yang ditulis oleh pengarang.
masa lalu ataupun keadaan yang sedang dialami penulis turut menjadi andil lahirnya cerita yang ditulis oleh pengarang tersebut. Unsur-unsur ekstrinsik buku fiksi yang ketiga adalah nilai-nilai dalam karya sastra. Yang A adalah nilai moral, nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Dan yang B, nilai sosial, nilai kehidupan yang berkaitan dengan hubungan sosial penulis dengan lingkungannya. Yang C adalah nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di lingkungan tempat si penulis berada. Yang D adalah nilai religi, nilai yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan. Dan yang E adalah nilai politik, nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan tempat si pengarang berada. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu menemukan informasi dalam buku non-fiksi. Informasi dalam buku non-fiksi dapat diketahui berdasarkan ide pokok atau gagasan utama tiap-tiap paragraf dalam bacaan. Ide pokok atau gagasan adalah ide yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf bacaan atau karangan. Penentuan ide pokok paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan, maka kita dapat menemukan isi buku atau informasi penting yang disajikan dalam buku tersebut. Unsur-unsur buku non-fiksi. A. Data buku atau identitas buku yang meliputi satu judul buku, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, serta jumlah halaman. Unsur-unsur buku non-fiksi yang kedua adalah kata pengantar, yaitu karangan yang berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih penulis terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pihak-pihak yang membantu penulis dalam pembuatan buku tersebut. Unsur-unsur buku non-fiksi yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi merupakan urutan judul pada setiap bab beserta halaman yang terdapat dalam buku atau bentuk tulisan lainnya. Unsur-unsur buku non-fiksi yang keempat adalah jumlah bab atau pokok pikiran bab. Dan yang kelima adalah glosarium. Glosarium adalah daftar istilah yang terdapat dalam buku non-fiksi yang dilengkapi dengan penjelasan dari istilah tersebut. Unsur-unsur buku non-fiksi yang keenam adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ialah sebuah daftar yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Unsur-unsur buku non-fiksi yang ketujuh adalah indeks. Indeks adalah daftar istilah yang digunakan dalam sebuah buku yang dilengkapi dengan halaman tempat istilah tersebut digunakan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sinopsis dan ikhtisar dari buku fiksi dan non-fiksi. Sinopsis buku fiksi merupakan sebuah ringkasan dari cerita fiksi yang disusun sesuai dengan alur cerita yang terdapat pada buku fiksi tersebut. Sinopsis hanya ada pada buku fiksi. Langkah-langkah membuat sinopsis. Pertama, membaca cerita dengan seksama, menyusun alur atau jalan cerita. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ringkas. Kemudian, sinopsis yang kita paparkan harus menarik perhatian si pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ikhtisar atau ringkasan buku non-fiksi. Ikhtisar merupakan sebuah ringkasan isi buku non-fiksi, hanya memuat info-info penting yang terdapat di dalam buku. Langkah-langkah membuat ringkasan. Pertama, membaca bacaan, menentukan ide pokok atau gagasan pokok, menyusun ide-ide pokok menjadi intisari bacaan, dan yang terakhir, menyelaraskan kalimat-kalimat menjadi paragraf yang padu.
Untuk kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kamu pahami. Dan untuk lebih menambah pemahaman, silakan kerjakan uji kompetisi 2 bab buku fiksi dan non-fiksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.